Tete mama yang geus mulai. Geus asup ari kieu. Mama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbi, sampaikan sholawatku kepadanya, Sang Rasul, Sang Nabi Muhammad tercinta. Semoga selalu terlimpahkan, selalu tercurahkan rahmat serta salam kepada junjungan. Dialah Sang Al-Amin, terpercaya, jujur, adil, dan bijaksana, Sang pemberi syafaat, jalan surga, bersolawatlah kepadanya. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi balighul wasilah. Ya Allah, ya Rabbi, sampaikan sholawatku kepadanya, Sang Rasul, Sang Nabi Muhammad tercinta. Semoga selalu terlimpahkan, selalu tercurahkan rahmat serta salam kepada junjungan. Dialah Sang Al-Amin, terpercaya, jujur, adil, dan bijaksana, Sang pemberi syafaat, jalan surga, bersolawatlah kepadanya. Dia Muhammad ibni Abdillah, juru selamat, lahir dari kota Mekah. Manusia hebat yang berakhlakul karimah, pemberi syafaat saat di akhirat. Ayo bersolawat sebelum kiamat. Dialah Sang Al-Amin, terpercaya, jujur, adil, dan bijaksana, Sang pemberi syafaat, jalan surga, bersolawatlah kepadanya. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi balighul wasilah. Sholawat pada Nabi, 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 sholawat pada Nabi. Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbi, sampaikan sholawatku kepadanya, Sang Rasul, Sang Nabi Muhammad tercinta. Semoga selalu terlimpahkan, selalu tercurahkan rahmat serta salam kepada junjungan. Dialah Sang Al-Amin, terpercaya, jujur, adil, dan bijaksana, Sang pemberi syafaat, jalan surga, bersolawatlah kepadanya. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala
sampaikan sholawatku kepadanya, Sang Rasul, Sang Nabi Muhammad tercinta. Semoga selalu terlimpahkan, selalu tercurahkan rahmat serta salam kepada junjungan. Dialah Sang Al-Amin, terpercaya, jujur, adil, dan bijaksana, Sang pemberi syafaat, jalan surga, bersolawatlah kepadanya. Dia Muhammad, Muhammad ibni Abdillah, juru selamat, lahir dari kota Mekah. Manusia hebat yang berakhlakul karimah, pemberi syafaat saat di akhirat. Ayo bersolawat sebelum kiamat. Dialah Sang Al-Amin, terpercaya, jujur, adil, dan bijaksana, Sang pemberi syafaat, jalan surga, bersolawatlah kepadanya. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi balighul wasilah. Sholawat pada Nabi, 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 sholawat pada Nabi. Antum ansya'tum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Apa kabar Ibu-ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alamin. Bogor hujan nih Ibu-ibu dari jam berapa ya? Tengah malam kayaknya udah mulai hujan sampai sekarang. Gimana di Ibu-ibu? Apa sama hujan kondisinya? Sama Mbak Yani, Teh Yani. Ya, sama ya. Baik, karena udah pukul berapa nih? 5:20 kita mulai saja ya, Ibu-ibu. Insya Allah nanti Bu Dewi lagi berusaha masuk ke ruang Zoom ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita dipertemukan kembali di kajian Pejuang Subuh. Insya Allah semua ini atas izin Allah, dan semoga akhwati semua, termasuk saya pun termasuk salah satu pilihan Allah untuk mengikuti kajian-kajian untuk mengingatnya. Marilah sama-sama teman-teman kita buka kajian ini dengan membaca basmalah bersama-sama dan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sebelum Bu Dewi join ke ruang Zoom ini, seperti biasa saya ingin minta salah satu dari teman-teman untuk berbagi materi minggu lalu yang sudah diberikan oleh Bu Dewi kepada teman-teman. Mangga di-share di sini. Sebetulnya saya sudah minta seseorang untuk berbagi, namun beliau menginfokan tadi agak terlambat untuk hadir di Zoom ini. Jadi saya minta teman-teman, salah satu teman-teman di sini, saya tunjuk aja ya, Teh Fatimah mungkin bisa berbagi materi minggu lalu. Di sini ada Bu Fatimah. Bang Fatimahnya yang mana saya juga nggak tahu. Apakah dari alumni MSH? Fatimah, hadirkah?
Yang lain dulu aja. Oke, yang lain dulu aja. Tadi jemur. Baik. Oh iya. Hujan teh? Di sana nggak hujan? Di dalam digantung-gantungin. Sama berarti sama saya di dalam. Manggalah ke teman-teman untuk berbagi materi minggu lalu yang minggu lalu sudah hadir bersama kami. Silahkan untuk berbagi materi. Ini mohon maaf sebelumnya ya ibu-ibu jika ada suara Ikhwan masuk. Saya kebetulan pegang 2 Zoom. Zoom Ikhwannya 1, jadi pas berbentrokan dengan jam yang sama. Mangga ibu-ibu siapa? Ayo. Di sini ada Irma, Bu Irma Kosam, bersediakah? Belum. Belum apa nih? Mangga bade ngadangukeun sanes dulu aku. Oh gitu. Oh katanya mau mendengarkan yang lain dulu, Bu. Jangan bahasa Sunda roaming nanti. Mangga yang lain untuk berbagi materi minggu lalu. Tesri nih, ada Tesri Sela. Tolongin aja. Kemarin nggak hadir, Teh. Iya, di setrap nih nggak hadir. Ih, Teteh Wani ada siapa nih? Lihat nih. Tara. Oh, berarti Lady yang harus ini. Iya. Nah kan? Lady yang berbagi udah lama nih, Lady. Nggak ngikutin dong. Lihat di Facebook, ih. Lihat di Facebook, tapi nggak nyatet. Sok ada teman-teman, mangga. Bu Ratna, apakah Bu Ratna bersedia? Ya, alhamdulillah Bu Dewi sudah bergabung bersama kita ya, teman-teman. Assalamualaikum Bu Dewi, sudah bergabung bersama kita, namun belum ada yang evaluasi Bu Dewi. Jadi kita menunggu. Ya, yang bisa evaluasi dulu, mangga silahkan. Sebetulnya sudah menunjuk ke seorang, cuma berkendala. Yang ada aja berarti. Ya, berarti yang ada. Yuk teman-teman. Biar segera dimulai kajiannya. Ada Bu Anggita. Bu Anggita. Tok. Assalamualaikum Bu Anggita. Waalaikumsalam. Saya nggak nyatet, saya dengerin tapi nggak nyatet. Maaf. Khawatir salah. Gak apa-apa Bu. Jangan takut salah Bu. Nanti kan perbaiki. Kayak ingat-ingat itu tapi banyak lupanya. Yang diingat aja Bu, nggak apa-apa. Enggak, yang lain. Maaf. Iya, siap. Insya Allah minggu depan deh. Insya Allah. Ya, tenun Bu Anggita. Gimana Bu Dewi? Iya, saya menunggu aja ada yang mau evaluasi. Sambil tidur ya nunggunya. Aduh, saya juga nunggu ya. Sambil tidur. Mila teh mau nyoba. Ya nih, Oh boleh iya. mau belajar nih. Oh iya, boleh, mangga.
Ini yang kemarinnya sedikit ya yang saya iniin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin ya yang kemarin yang saya ini bagaimana langkah-langkah agar menjadi hamba yang dicintai Allah. 1, luruskan atau benarkan imannya. 2, bertakwa. 3, berbuat ihsan. 4, selalu bersabar. 5, tawakal. Ya, tawakal. Kemarin tuh yang di ini tawakal ya. Tawakal itu apa ya? Seseorang yang menyerahkan segala urusannya hanya kepada Allah atau total bergantung. Quran ada di Quran surat Al-Imran ayat 122 sama Al-Maidah ayat 11. Salah satu contoh menyerahkan segala sesuatu pada Allah itu kemarin ya yang saya ini bagaimana bayi yang masih dalam kandungan, dia lemah, tidak mempunyai kemampuan sedikit pun, tapi Allah cukupkan kebutuhannya dengan menghadirkan plasenta gitu ya. Padahal seorang yang tidak hamil tidak mungkin ada plasenta dalam perutnya, tapi ketika Allah hadirkan bayi di situ, maka Allah pun akan memenuhi kebutuhan si bayi itu dengan menghadirkan plasenta. Dan ketika bayi lahir pun plasenta ikut keluar ya. Karena itu mungkin yang saya ini ya tentang tawakal itu ya, pelajaran dari kehamilan atau bayi gitu kan. Maka ketika kita sekarang punya pengalaman, punya teman, punya ilmu, kenapa masih berharap kebahagiaan pada makhluk? Kadangkala manusia lelah dalam memberikan cinta pada manusia lainnya. Janganlah bergantung pada makhluk, tapi bergantunglah pada Robnya makhluk yang maha memberi rezeki. Apalagi ya kemarin tuh. Terus mana ya kemarin teh bukan kondisi yang sulit, tapi kita sering berburuk sangka pada Allah. Tawakal itu sejak awal. Tawakal erat kaitannya dengan berbaik sangka. Jangan sampai tawakal itu erat kaitannya dengan ikhtiar bumi. Jangan sampai ikhtiar menjadi ilah bagi kita. Salah satu gambaran tawakal adalah kisah burung yang pergi pagi dalam keadaan perut kosong, pulang sore dalam keadaan perut kenyang. Apa ya? Kemarin tuh itu Yani yang ini tuh apalagi ya kemarin saya catat belum di ini. Mungkin itu ya. Yang lain. Mohon maaf. Ya, terima kasih Bu Lilih dari Sukabumi ya, insyaallah ya. Sepertinya tetangganya Bu Dewi ini dari Sukabumi. Atur nuhun Bu Lilih. Ya, mohon maaf ya, aduh masih ini grogi. Baik, Bu Dewi, bagaimana Bu Dewi? Alhamdulillah Bu Lili sudah berbagi materi minggu lalu. Nah, untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Bu Dewi untuk menemani teman-teman di sini. Iya, alhamdulillah. Sebentar, ini kameranya nggak bisa nyala nih. Bacain doa dulu dong. Bentar ya, sebentar. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Suara saya jelas nggak? Alhamdulillah, Bu. Jelas, Bu, jelas. Ya, alhamdulillah. Jelas, alhamdulillah, jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah. Ya, teman-teman semua, insyaallah
di pagi yang hari ini ya. Kita berkumpul lagi di taman surganya ya, insya Allah dalam rangka mencari cintanya Allah ya. Dan dalam rangka berusaha menunjukkan kecintaan kita kepada Allah ya. Taman-taman surga ini insya Allah ada taman-taman yang dirindukan oleh Allah ya. Allah menunggu-nunggu kita di taman ini ya. Salah satunya itu maksudnya taman kajian ilmu ya. Teman-teman ya, kita luruskan lagi niat kita hadir di kajian ini semata-mata lillah ya. Jangan seperti yang sering saya sampaikan ya, jangan pernah kita meniatkan hadir kajian itu untuk cari solusi ya semata-mata atau mencari ketenangan ya. Tapi kita di sini adalah mencari Allah, mencari cintanya Allah ya. Karena kalau sudah kita dapat cintanya Allah, maka apapun yang kita inginkan dalam kehidupan dunia ini, insya Allah Allah berikan. Diberikan dengan caranya dan dengan bentuk yang disukainya, ya. Bentuk yang dicintainya, insya Allah. Di minggu kemarin, alhamdulillah kita sudah bahas tentang poin-poin ya. Poin keberapa ya? Kalau teman-teman catat, alhamdulillah saya nggak ngitung ini poin keberapa. Tapi ini adalah poin bagaimana cara kita, salah satu cara kita ya untuk menjadi kekasihnya Allah. Nah, salah satunya kemarin kita bahas tentang tawakal. Nah, gimana teman-teman? Sudah bisa lebih bertawakal kepada Allah atau belum? Insya Allah. Insya Allah, ya. Jadi memang saya ingin menggambarkan sedikit lagi ya tentang bagaimana tawakal itu ya. Betapa begini misalnya ya, kita nih ibu-ibu kan banyak yang udah jadi ibu ya, atau seorang kakak lah, atau kita mungkin ya seorang sahabat sayang banget sama anak kita ya, sama sahabat kita sayang banget. Pastilah kalau udah sayang, namanya sayang itu kita curahkan semuanya. Dia lagi curhat kita dengerin, dia lagi susah kita bantu ya. Dia lagi butuh dibahagiakan, kita bahagiakan. Kadangkala, seringkali kita pengen banget ngasih hadiah. Pokoknya pikiran kita pengen bahagiain yang kita sayangi itu. Entah sahabat kita, entah anak kita ya. Saya contoh anak aja satu ya. Nah, kepada anak gitu. Bahkan seorang ibu kan sudah menyerahkan ya istilahnya itu mengorbankan nyawanya gitu ya untuk bisa melahirkannya. Kemudian ya segalanya lah diurusi ya, mengorbankan waktu tidurnya ya, lagi makan pun makannya nanti karena mungkin bayinya itu minta susu dan seterusnya. Tapi ketika kita dengan sepenuh hati ya mencintai mereka, anak-anak kita dan mereka akhirnya tumbuh besar, dan ketika besar yang terjadi adalah mereka menyaksikan kasih sayang kita. Ketika mereka misalnya dalam kesulitan, mereka bilang, aduh ya misalnya aku butuh ini ya, misalnya butuh apa nih, kesulitan apa ya, kalau misalnya dia mulai remaja, dia kesulitan mungkin keuangan ya, atau udah dewasa lah ya mungkin ya, kesulitan keuangan. Terus dia berpikir, nggak mungkin orang tuaku mau menolong aku ya, kayaknya nggak bisa deh gitu. Orang tuaku, pokoknya dia berburuk sangka ya kepada orang tuanya. Dia tidak percaya bahwa orang tuanya akan menolongnya. Dia tidak percaya orang tuanya mencintainya, mengasihinya. Padahal dia udah sebesar gitu ya. Itu kan dibesarkan oleh orang tuanya dengan sepenuh cinta. Nah berarti kan untuk anak yang seperti ini anak macam apa itu gitu ya? Dia lebih percaya misalnya sama sahabatnya atau sama orang tua yang lain ya, orang tua temannya. Kayaknya nggak mungkin orang tua aku mah gitu ya. Akhirnya dia mencari yang lain sebagai penolong-penolong dia. Pokoknya kepada orang tuanya berburuk sangka aja, nggak mungkin ditolong, susah, ribet sama orang tua aku mah, dan seterusnya. Nah ini ciri-ciri anak apa? Ciri-ciri anak yang durhaka ya. Nah bagaimana kita kepada Rabb kita ya? Orang tua kita mencintai kita atau kita mencintai anak kita itu ada batasannya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala mencintai kita itu udah nggak bisa kita hitung-hitung lagi cintanya ya, nggak bisa, tidak pernah terjangkau cintanya itu. Ya pertolongannya, perhatiannya, kasih sayang sama kita nggak pernah terjangkau lagi, nggak bisa kita jangkau seluruhnya gitu.
saking banyaknya. Ya. Tapi ya betapa durhakanya kita akhirnya ketika kita sudah sedewasa ini, akhirnya kita berburuk sangka kepada Rob kita gitu. Makhluk macam apa kita ini gitu ya istilahnya ya. Hamba macam apa ketika kita berburuk sangka kepada Allah. Ya. Buruk sangka ini teman-teman aplikasinya ya itu bentuknya adalah berupa pikiran-pikiran negatif. Ya. Misalnya merasa nggak mampu, merasa mentok. Nah itu kan pikiran-pikiran negatif. Ya. Kemudian merasa nggak mungkin, merasa nggak bisa, ya. Pasti gagal lagi. Ya. Atau mungkin ya kita sebetulnya mungkin tanpa sadar ya bukan ke Allah langsung buruk sangkanya, tapi adalah ketika kita menghadapi sebuah masalah, kemudian kita ketika mencari solusinya, memberikan solusinya, dan kita merasa seperti itu, artinya kita sedang berburuk sangka. Hakikatnya itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Atau kadang kita mungkin berpikiran negatifnya pada diri sendiri. Ya. Aku mah nggak bisa. Ya. Itu mah sulit gitu ya. Aku pasti gagal lagi. Gitu ya. Aku mah apa-apa aja nggak bisa. Nah itu tanpa sadar kita sedang berburuk sangka kepada Allah. Ya. Bahwa Allah akan menyulitkan kita, bahwa Allah tidak akan menolong kita sampai kita jadi bisa gitu ya. Dan seterusnya. Maka berhati-hatilah dengan pikiran-pikiran negatif. Karena itu hakikatnya bisa jadi kita sebetulnya sedang berburuk sangka kepada Rob kita, ya, kepada Tuhan kita, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu teman-teman ya. Jadi hati-hati dengan pikiran negatif karena itu adalah bentuk buruk sangka kita kepada Allah. Di dalam surat Asy-Syura, ya, surat Al-Isra, maaf, Al-Isra ayat 7. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In ahsantum ya. In ahsantum. Ya. Jika kamu berbuat baik, ahsan ya. Ahsantum bi anfusikum. Ya, sesungguhnya kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Ya. Asaltum falaha ya. Dan jika kamu berbuat jahat, ya maka kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Nah, ini adalah ayat ya yang menegaskan bahwa salah satunya yang bentuk berbuat baik kepada diri sendiri itu adalah berbaik sangka ya kepada diri sendiri. Karena nanti efeknya selain itu nanti khawatirnya jatuhnya sebetulnya kita sedang berburuk sangka kepada Allah, nanti efeknya ke diri kita sendiri juga, kita jadi efeknya buruk gitu ya. Karena Allah tergantung zon hambanya. Kalau kita menganggap kita nggak bisa, saya pasti gagal terus, kayak gitu terus, aku mah apa tuh misalnya. Nah itu adalah kalimat-kalimat negatif justru menjatuhkan kita. Ya kita memberi label kepada diri kita sendiri. Atau mungkin kadang-kadang ada perasaan begini. Saya pernah dapat cerita ya dari salah satu bunda, beliau aktivitasnya di kesehatan, seorang bidan. Beliau cerita gitu ya betapa ya suka duka. Saya mungkin ada ibu-ibu bidan ya, atau mungkin profesi lain ya. Suka duka menjadi bidan salah satunya itu banyak pasien yang tiba-tiba menjadi miskin ketika mau melahirkan. Suatu ketika pernah gitu datang kepada beliau itu pasien ya pakai melahirkan, terus waktunya pulang neneknya berarti kan ibunya si pasien ya, neneknya bayi ya, bilang ke beliau itu, Ibu kami ini miskin, kami bisa bayar dan seterusnya. Ya, beliau cerita ke saya gitu ya. Beliau bilang, Ibu, ya saya mah udah dari awal juga intinya ya ini lillah aja ya. Kalau bisa bayar alhamdulillah, kalau enggak ya enggak apa-apa. Cuma hati-hati. Cuma hati-hati ketika ibu bilang saya miskin, enggak mampu ya. Seibu sedang memberi label kepada cucu ibu yang baru lahir ya. Nah, kaget ya si neneknya itu, pokoknya kurang lebih bahasanya seperti itu, dan kalau nggak salah akhirnya neneknya membayar. Ya, kadang-kala ada mental-mental begitu mungkin ya, sempat kadang-kala kita punya mental-mental pengen di rumah makan temanku lah, siapa dapat diskon gitu ya, dan seterusnya. Nah itu mental-mental yang sebetulnya jangan kita bangun, itu termasuk pikiran negatif ya, yang kita ngasih label sama kita tanpa sadar gitu ya. Seperti itu ya teman-teman ya, kurang lebih tambahan di hari ini ya. Saya karena banyak sekali tumpukan pertanyaan ya, kita hari ini bahas pertanyaan ya. Nah, jadi ini juga sangat penting menurut saya karena pertanyaan-pertanyaan ini insya Allah akan jadi inspirasi buat teman-teman ya.
mungkin ada punya masalah yang sama, atau kita jadi banyak belajar juga bagaimana mengaplikasikan tawakal, ya, mengaplikasikan ihsan, mengaplikasikan ya materi-materi yang sebelumnya kita pernah bahas. Ya. Insya Allah seperti itu. Nah, kita akan bahas dulu pertanyaan Teh Yani minggu kemarin, pertanyaan sebelumnya itu sampai nomor berapa ya? Udah dibahas ya? Nah, yang udah di checklist itu udah. Ya udah di checklist. Sebentar. Emang ada yang udah di checklist ya? Sebentar. Di checklist. Oh iya. Ya, ini ada satu dari teman kita, saudari kita ya. Saya nggak nyebut nama-namanya ya, kalau tidak mau disebutkan. Ya. Nah ini, izin bertanya. Bagaimana rasa cinta kita kepada suami sementara tidak adanya penghargaan, perhatian, kepedulian suami kepada kita? Sementara kepada orang di luar seringnya diberi semua oleh suami, ya. Hingga dia dijuluki orang baik di mata umum. Namun untuk istrinya tidak memenuhi kebutuhannya, sementara untuk anaknya selalu diutamakan, namun untuk istrinya tidak memenuhi seperti ke anaknya. Makanya cinta karena lillah dengan luka batin yang dialami istri, apakah menjadi jalan kebaikan untuk istrinya? Ya, ini mau dibahas dari sisi apa dulu ya? Ya, mungkin ada teman-teman yang merasakan begitu. Ya. Yang pertama, ya tidak ada penghargaan, perhatian dan seterusnya. Memang teman-teman ya, namanya berumah tangga itu sebetulnya tidak cukup ya. Orang solih dan orang solihah bertemu dalam satu rumah tangga. Ya, kalau kita kan logikanya pakai logika ya, orang solih ketemu orang solihah sama dengan solih solihah. Pokoknya happy ending lah. Pokoknya pasti sakinah mawaddah warahmah. Ya, faktanya nggak begitu ya. Faktanya nggak begitu. Kenapa? Karena kita itu kadangkala melupakan faktor lain yang sebetulnya cukup krusial juga ya, cukup sangat mempengaruhi, sangat-sangat mempengaruhi. Bahkan kadang-kala faktor ini yang justru membuat rumah tangga itu bubar. Ya. Padahal sama-sama paham agama misalnya. Apalagi kalau nggak paham agama. Nah apa? Yaitu faktor latar belakang. Ya. Kita dengan suami kita itu pasti berbeda ya, pola asuhnya, pola hidupnya, pola makannya, pola bicaranya, pola tidurnya, pola bergaulnya, polanya apanya lagi ya? Pola-pola lain ya. Pasti berbeda, pasti berbeda. Nah, rumah tangga itu adalah bagaimana menyatukan, meleburkan kedua pola ini. Atau bahkan bisa jadi harus ada pola-pola yang dirubah total. Ya. Disesuaikan dengan keadaan pasangan kita. Ya. Apalagi kalau seorang istri, lebih banyak biasanya seorang istri yang menyesuaikan dengan keadaan suaminya. Ya, karena memang tuntutannya seperti itu dalam syariat ya, kita mengikuti suami gitu, taat kepada suami, berusaha kita yang beradaptasi dengan beliau ya. Dan memang ketika Allah memberikan perintah untuk taat kepada istri, Allah juga adil ya. Allah maha adil karena ada perintah juga kepada suami. Kalau kepada istri perintahnya adalah taat ya. Kepada suami perintahnya apa? Untuk ma'ruf. Ya, ini adalah dua kewajiban yang harus sama-sama dipegang teguh oleh kedua pasangan ya. Nah, tapi tunggu dulu ya, jangan tuh kan bener tuh suami aku tuh nggak ma'ruf, jangan gitu dulu ya, tenang gitu. Nah, jadi itu harus dipahami ya bahwa kita itu punya dua pola yang berbeda dengan suami. Sangat-sangat jauh berbeda. Akhirnya kita mendapati apa? Ada suami istri ya bercerai gara-gara apa? Gara-gara suaminya kalau mencet odol. Odol tuh merek ya, mencet pasta gigi dari atas dekat lehernya gitu ya. Kalau istrinya sukanya dari bawah terus digulung. Nah, ada loh ternyata yang bercerai gara-gara masalah itu. Berarti pola apa? Pola mencet pasta gigi berbeda ya. Nah, atau pola apa aja lah ya, pola tidurnya berbeda, pola bicara berbeda, sangat-sangat berbeda. Nah,
Ini ya teman-teman yang menjadi tantangan kita, ya, tantangan kita di dalam berumah tangga. Jadi yang namanya sakinah itu ya tidak otomatis kita dapatkan sebetulnya ya. Sakinah itu apa sih? Sakinah itu adalah ketika kita bisa memproses ya. Tadi meleburkan, menyatukan ya perbedaan-perbedaan tadi ya di dalam rumah tangga kita. Atau mungkin mendelet ya. Sehingga memang kita akan punya pola baru ya dari peleburan tadi. Nah, itulah yang disebut sebagai sakinah ya, ketika berhasil membuat pola baru yang sama-sama dinikmati oleh keduanya. Ya, sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, kenapa banyak perceraian? Karena bisa, apalagi sumur jagung ya, sekarang banyak ya, atau baru beberapa jam, beberapa menit menikah langsung cerai gitu ya. Ini adalah kegagalan dalam meleburkan kedua pola ini. Meleburkan kedua pola ini, dan ini diperberat ketika kedua belah pihak masing-masing merasa jadi pihak yang sebagai korban. Harusnya kan suami yang memahami aku, dia pemimpinnya, harusnya dia yang mendidik, masa aku yang ngasih tahu terus. Nah, pada saat itu istri sedang merasa sebagai korban. Kalau tanya suami, kira-kira suami merasa jadi korban nggak? Katanya solihah, masa kayak gini aja, masa dia ngomel-ngomel terus sama aku, ya. Nah, mungkin begitu ya yang dirasakan oleh suami, sehingga suami juga merasa sebagai korban. Akhirnya ketika ini tidak terkomunikasikan dengan baik ya, masing-masing bertahan sebagai korban, maka ketika mau mencari solusi dalam masalah pun itu akan kemungkinan besar sangat sulit ya, sangat sulit karena masing-masing pengen menang ya tadi, karena masing-masing juga merasa sebagai korban. Nah, jadi gimana solusinya? Solusinya adalah, nah, kita nih sebagai istri, kalau emang udah duluan mencium ya ada masalah di antara dengan pasangan kita, ya berarti itu artinya bisa jadi karena Allah sebetulnya mengamanahkan untuk penyelesaiannya itu beratnya ke kita. Allah pengen di tangan kita lah penyelesaiannya. Ya. Sehingga apa? Yang pertama itu rubah mindset-nya bahwa kita itu bukan korban. Ya, bisa jadi loh ya. Iya, terus digarisbawahi begini ya, garisbawahi bahwa pasangan kita itu, suami kita ya, adalah laki-laki terbaik. Laki-laki terbaik yang Allah pilihkan di antara miliaran laki-laki lain di luar sana. Ya. Menurut kita mungkin kan, oh yang baik itu kayaknya kayak Ustadz Anu deh, Ustadz ini deh gitu ya. Kita mungkin mikirnya gitu. Kayaknya aku salah pilih jodoh deh gitu ya. Aku salah pilih gitu. Mungkin kita pernah merasakan itu. Tapi ketika itu jadi jodoh kita, yakinlah itu yang terbaik yang Allah pilihkan di antara 7 miliar manusia tadi. Tapi kok kayaknya dia nggak ada baik-baiknya deh gitu ya misalnya. Nah, bisa jadi teman-teman kebaikan itu sedang tertutupi. Nah, Allah mau titip suami kita itu sama kita yang bantu merubahnya. Gimana tahu bantu merubahnya? Saya juga ilmu nggak ada. Misalnya, apalagi saya misalnya mu'alaf dan seterusnya ya. Baru baru hijrah. Tadi sayanya pengennya di apa sama suami itu dibimbing kok gitu ya misalnya. Ya berarti cari ilmunya. Ya. Kalau terus-terusan menyalahkan suami, menyalahkan keadaan, memang tidak akan pernah selesai. Maka cari ilmunya itulah tantangannya. Ya, bersabar, karena sakinah itu sebuah proses ya, hasil dari sebuah proses yang memang bisa jadi prosesnya itu bikin kita galau-galau membahana ya, pokoknya nangis-nangis dan seterusnya lah. Bisa jadi rasa hati itu bolak-balik jungkir-balik ya dan seterusnya. Tapi ketika kita berhasil, insya Allah ya kesakinahan itu akan terasa nikmat gitu. Karena perjuangannya kan makin berat perjuangannya, biasanya kesakinahan itu terasa lebih besar. Ya. Sakinah, mawaddah, warahmah. Itu ya yang pertama. Yang pertama yang keberapa ya? Silakan dicatat aja. Nah, yang berikutnya teman-teman ya, kalau kita sudah menyadari, ya maka langkah-langkahnya adalah pelajari. Ya. Pahami, kita coba pahami. Ya. Kan kita hidup bareng sama suami kita, ya pahami polanya. Jangan kita yang minta dipahami. Ya. Kita memahami suami aja sulit kan, bingung kenapa dia seperti itu gitu ya. Apalagi suami, mungkinnya yang tidak terbiasa ya dengan pola asuh di era kita kan bukan dalam kehidupan Islam ya, kita dalam kehidupan kapitalis ya. Pastilah kita dengan suami itu latar belakang dulunya ya. Lebih banyak terpola oleh pendidikan ala kapitalis ya. Mungkin boro-boro ya suami itu, atau kita juga mungkin ya boro-boro sebelum menikah itu belajar mungkin psikologi suami istri ya,
belajar lebih mendalam lagi gimana caranya sakinah, mawaddah, warahmah, dan seterusnya. Mungkin selewat-selewat aja gitu. Kita kurang mendalami itu, padahal itu penting gitu ya dalam kehidupan berumah tangga. Jadi ya udah belajar aja terus ya, coba pahami suami kita. Pola asuh dulunya bagaimana ya. Kalau mungkin dirasa ya kalau di sini itu suami kurang memberi penghargaan, perhatian, dan kepedulian. Nah, bisa jadi ya. Ini saya contohin aja ya. Saya kasus saya aja. Kasus saya. Dulu awal nikah pun begitu. Saya merasa ya, kalau saya sakit itu kok dia cuek banget gitu ya. Ini insya Allah bukan buka aib ya, karena lucu akhirnya gitu. Kok cuek banget gitu ya. Cuek banget. Kayak ditanya kayak gitu ya. Akhirnya karena nggak tahan saya akhirnya ungkapin gitu ya. Kenapa sih kalau saya sakit itu, Abi itu diem aja. Tanya, kayak saya kan lagi sakit. Saya itu butuh obat, butuh makan, tanya kayak butuh makan enggak, obat atau apa gitu kata saya itu. Jangan diam aja. Terus apa coba? Ketawa suami saya itu ya. Apa katanya? Umi teh kan latar belakangnya kesehatan. Jadi Abi pikir Umi bisa sendiri yang begitu. Katanya kan nggak nyambung gitu. Oh ternyata Umi butuh juga ya diperhatiin begitu. Nah, kan jadinya gitu ya ibu-ibu ya. Jadi sebetulnya suami nganggapnya kita baik-baik aja, kita aja baperan emang. Dan itulah biasanya perempuan itu ya. Perempuan itu biasanya pengennya telepati ya. Pengennya suami itu ngerasain apa yang kita rasain gitu ya. Padahal nggak bisa begitu ya, ungkapkan. Kita komunikasi. Nah, jadi habis itu mah ya perhatian kalau saya sakit gitu. Tinggal ngungkapin aja sebetulnya bentuknya seperti apa yang kita inginkan. Karena bisa jadi suami itu sudah memberikan perhatian, sudah memberikan penghargaan dan kepeduliannya, tapi dengan caranya ya. Mungkin ya ada juga seperti ini, kasus pernah saya hadapi itu. Nggak terima suaminya ketika istrinya itu mengatakan kurang perhatian, kurang peduli ya, penghargaan dan seterusnya. Kata suaminya apa? Terus saya kerja pagi sampai malam itu buat siapa? Kan buat kamu. Nah, gitu. Nah, jadi buat dia ya, buat suaminya itu bentuk perhatian sangat luar biasa gitu. Ya. Bentuknya begitu. Nah, berarti nggak nyambungnya gimana? Nggak nyambung adalah bentuk perhatian kita inginkan seperti apa. Bentuknya seperti apa. Ya, silakan itu mah perlu komunikasi disampaikan. Misalnya udah nyampein. Nah, tidak sekedar menyampaikan. Ya. Mungkin suami juga perlu terbiasa. Ya, misalnya, aku tuh pengen kamu bilang cinta tiap hari, misalnya gitu. Ini biasanya perempuan banget ya, pengen begitu ya. Bilang cinta tiap hari. Ya mungkin apalagi suaminya bukan tipe romantis gitu ya. Lidahnya tuh keluh untuk membiasakan begitu gitu ya. Itu perlu waktu, ya perlu difahamkan bahwa itu kebutuhan, difahamkan loh ya, bukan diberitahu. Itu kan mungkin butuh waktu yang cukup. Masing-masing berbeda ya. Ada mungkin yang butuh waktunya cepat atau tidak gitu. Tapi itu sebuah proses ya. Kitanya aja yang harus sabar ya. Coba lagi. Nah, apa? Yang terutama kuncinya apa? Minta ditemani Allah. Ya, minta ditemani Allah sebelum kita bicara, sebelum kita berikhtiar, sebelum kita mencari ilmu ya. Biar ilmu-ilmu yang kita dapat itu ada ilmu yang memang betul-betul kita butuhkan untuk menyelesaikan masalah kita itu. Ya. Kemudian titipkan hasilnya, pasrah dengan hasilnya, tawakal tadi ya, tawakal. Jangan sampai berpikir, susah dikasih tahu suami aku mah. Nah, atau mungkin kita cara memberitahunya yang kurang tepat. Ya. Oh, dan satu hal ya, saya sering menyampaikan kepada teman-teman bahwa ya, justru kegagalan besar dalam komunikasi dengan suami itu adalah, dan kita akhirnya merasa dia itu susah dikasih tahu, adalah kesalahan kita. Apa kesalahan kita ya? Kesalahan fatal menurut saya itu ya. Yaitu kesalahannya adalah karena kita mencoba memberitahu suami. Ya. Nah, ini adalah ini adalah rumus besar ya, prinsip yang sangat besar dalam komunikasi dengan suami. Jangan pernah memberitahu suami. Jangan pernah menasehati suami. Ya, kalau dia tidak meminta. Loh kok begitu? Kan kita rumah tangga itu sering menasehati. Iya, gitu ya. Karena begini ya, laki-laki itu punya sifat qawwam ya, pemimpin. Nalurinya begitu ya. Dia itu akan merasa terancam kepemimpinannya ketika dia merasa ada di bawah. Namanya orang diberitahu itu rasanya ada di bawah atau di atas? Di bawah ya, di bawah. Dia akan merasa terancam. Jadi akhirnya mental. Biasanya bilangnya keluarnya apa? Kamu tuh sok pinter ya. Baru ngaji kemarin aja kamu udah kayak begitu, ngelunjak. Nah, gitu.
terancam itunya, jiwa kepemimpinannya terancam. Sama kita dengan perempuan. Kalau perempuan itu ya pelayanan. Ya. Pelayanan yang kalau pelayanannya diutak-atik, dia merasa terancam. Ya. Misalnya kenapa perempuan itu tersinggung kalau penampilannya mungkin bukan dikritik lah gitu ya sama suaminya, itu mungkin Umi kok gemukan ya sekarang gitu. Nah, sensitif nggak Bu digituin sama suami? Atau misalnya kok masakannya kurang ini ya? Atau misalnya kok itu naruh barangnya di situ ya? Ini seharian apa nggak kerja gitu ya misalnya atau apa? Nah, itu kan pelayanan kita. Nah, kita biasanya sangat-sangat jatuh ya, perempuan itu biasanya sangat-sangat jatuh ketika pelayanannya itu ya diotak-atik, dia merasa terancam ya. Nah, begitu. Jadi kita harus memahami ya, namanya laki-laki itu begitu. Terus bagaimana dong cara memberitahu ya? Cara yang memberitahunya itu tunggu dia meminta, nunggu dia bertanya. Kalau bertanya, nah waktunya kita kasih tahu. Karena kalau dia bertanya, dia udah siap menerima. Dia sudah memposisikan diri untuk ini. Walaupun biasanya agak gengsi-gengsi juga nanyanya gitu ya dengan pendapat kita. Kayaknya nggak dulu deh gitu ya. Nah, terus kapan lagi? Bentuknya adalah dengan bertanya. Kalau kita mau memberitahu beliau, bentuknya adalah dengan kalimat tanya. Ya. Jangan, ayah tahu nggak sih dosa sholat bukan dosa apa namanya itu. Laki-laki itu harusnya sholatnya di masjid, bukan di rumah. Tuh, ntar kita ngirim-ngirimin apa namanya tuh, ngirim-ngirimin gambar atau apa gitu ya misalnya. Kalau laki-laki sholat di rumah, ganti sholatnya pakai mukena misalnya atau apa, kita kirim-kirim gambar. Nah itu makin dibegitukan, makin bikin tembok. Ya. Para suami itu biasanya. Lalu bagaimana? Ya punya dengan diskusi. Ya kalau saya misalnya biasanya habis banyak trik lah ya, pokoknya minta Allah aja, minta petunjuk sama Allah bagaimana yang tepat, karena kita yang paling paham suami kita harusnya. Kita kan hidup sama dia, sama tahu dia itu suka, kita kan biasanya ini ya try and error gitu ya. Oh kalau ngomongnya begini pasti dia marah, kita udah tahu gitu ya pola-polanya. Dia itu akan mendengarkan kalau saya lagi apa. Nah, itu kan memang perlu coba-coba terus. Nah, kalau saya biasanya kadang-kadang begini, Bi gimana Bi? Abi bisa nggak? Ini Umi mau ngomong, tapi jangan marah ya. Boleh juga pakai gitu ya. Iya apa misalnya gitu ya. Ini pendapat Abi gimana? Ini anak kita kan sekarang lagi gini. Nah jadi ada kalimat di depan dulu, pendapat Abi gimana? Padahal kita lagi pengen nasehatin dia gitu ya. Pendapat Abi gimana? Kalau ini anak kita lagi rewel, lebih baik mana? Kita cubit, kita apa, misalnya kayak begitu. Jadi bentuknya pertanyaan, sebetulnya kita lagi mengarahkan beliau untuk memilih yang mana. Atau kadang-kala saya misalnya habis kajian gitu ya. Nah, ada kesempatan tuh. Lagi ngobrol, lagi makan, lagi apa, Bi, tadi bagus banget tuh kajiannya, ya Allah, Umi kayaknya ketampar banget gitu ya. Nah, kita lagi cerita, lagi nyeritain diri kita gitu ya. Nah, padahal sebetulnya kita lagi nasihatin beliau. Gitu. Nah, coba aja banyak-banyak tips sebetulnya. Nah, kemudian ini nanti kaitannya juga mungkin dengan tadi ya, merasa tidak diperhatikan dan lain-lain. Nah, mungkin ada istilah bahasa cinta. Ya. Bahasa cinta tiap orang itu berbeda-beda ya. Dan kalau salah ya, memberikan bahasa cinta itu kadang-kala bisa fatal juga. Misalnya gini, bahasa cinta bahasa cinta itu ada macam-macam ya. Ada bentuknya kata-kata ya. Jadi dia tuh akan sangat merasa dihargai, dihormati, disayang dan diperhatikan kalau ada kata-kata indah. Ya, yang terucap misalnya dari orang lah atau mungkin dari suami gitu. Walaupun dia tadi ada kata-kata, ada hadiah bahasa cinta itu. Kemudian ada sentuhan, ya. Sentuhan itu bisa pelukan, usapan, ya. Kemudian ada bahasa cinta bentuknya quality time. Apalagi ya? 4 dulu lah setidaknya ya ini. Nah, jadi teman-teman, kalau bahasa cinta ini tiap orang kan berbeda ya. Jadi dia akan sangat-sangat merasa bahagia, terpenuhi tadi ya, merasa dicintai, disayangi, dihormati, ya diperhatikan itu ketika bahasa cintanya memang diberikan oleh pasangannya itu, oleh orang lain ya. Ada orang yang tadi bahasa cintanya itu kata-kata ya. Jadi misalnya cukup suaminya bilang gini, suaminya nggak pernah ngasih hadiah ya. Yang mungkin untuk sehari-hari aja sulit gitu ya. Suaminya mungkin nggak pernah juga
meluk mah pasti lah tuh ya, masa enggak gitu ya, tapi mungkin jarang ya. Kemudian tadi apa, quality time, apalagi ya we time, misalnya berduaan jalan-jalan, suami pulangnya sibuk melulu ya, tapi dia mungkin nggak masalah dengar, tapi dia masalah kalau dia nggak dapat pujian misalnya, ya itu akan bahagia banget. Misalnya cuma dibilang gini sama suaminya, "Ih Umi wangi banget ya, ih bajunya cocok banget," udah cuma segitu, mungkin dia bisa happy-nya itu berminggu-minggu gitu gara-gara diomongin begitu. Tapi ketika dia tidak mendapatkan itu dari suaminya, padahal suaminya suka ngasih hadiah, ya sering ajak jalan-jalan kemana, tapi suaminya nggak pernah bilang memuji dia gitu. Nah dia bisa jatuh, merasa nggak disayang, merasa nggak diapa-apain sama suaminya. Nah gitu ibu-ibu ya, silakan coba ibu-ibu ngecek bahasa cinta ibu-ibu apa, sampaikan sama suami. Dan kita juga coba cek, bisa jadi suami juga merasa nggak disayang sama kita. Ya. Kita cek bahasa cintanya suami apa. Tapi ngomongin bahasa cinta juga jangan ya ada pertanyaan lanjutan tentang bahasa cinta ya, silakan aja teman-teman itu searching aja di Google juga banyak gitu ya tentang pembahasan bahasa cinta, bagaimana mendeteksinya dan seterusnya, itu silakan dipelajari. Jadi memang butuh ilmu ya. Nah ini komunikasikan aja menurut saya yang bertanya ya, buat ibu yang bertanya. Nah semoga ya kita doakan, mungkin teman-teman yang merasakan hal yang sama ya, kita doakan sama-sama semoga segera diberikan jalan keluar ya oleh Allah, dan terutama baca pesan cintanya kira-kira apa ya, kalau kenapa ini bahkan menjadi luka batin ya, bisa jadi ya suami saat itu sedang menjadi ilahnya kita, salah satu ilah kita ya. Kenapa dia jadi sumber kebahagiaan kita ya, kita pernah bahas ya, cuma nggak tahu di kajian yang keberapa tentang di dan me ya, yang jadi sumber masalah adalah ketika kita di-nya ke manusia, me-nya juga ke manusia. Ingin dihargai, ingin dicintai, diperhatikan, dipedulikan di lainnya oleh manusia, maka siap-siap kecewa. Ya, maka siap-siap kecewa. Nah, tapi di-nya kepada Allah saja, maka insya Allah tidak akan pernah ada yang kecewa. Ya. Nah, jadi sumber kebahagiaan kita mungkin suami, bukan Allah, bukan ridhonya Allah. Ya. Jadi akhirnya jadi luka, batinnya banyak luka, ya. Karena pengharapannya kepada manusia. Nah, tapi ketika berharap kepada Allah, insya Allah jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya, tidak akan pernah ada manusia satupun yang kecewa ketika hanya berharap kepada Allah. Allah akan beri, dengan caranya dan bentuk dengan bentuk yang diinginkannya, dikehendakinya. Nah itu ya ibu-ibu solihah, jadi luruskan lagi tujuan menikah kita untuk apa ya, dan kemudian perbanyak lagi ilmunya ya, insya Allah tadi suami kita adalah yang terbaik yang Allah pilihkan ya. Mungkin kebaikannya masih tertutup dengan pola-pola asuh yang mungkin salah di masa lalu, pola gaul yang salah di masa lalu, nah kita yang memperbaikinya ya, insya Allah pahalanya besar ya. Nah, semangat ya, maju terus, pantang mundur ya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya ya. Mau tanya, apakah trauma masa kecil yang kekurangan kasih sayang kedua orang tua, baik itu naluri nau maupun naluri bako, apakah itu akan berdampak pada diri kita saat kita menjadi orang tua? Ya, betul. Ya, itu sangat-sangat berdampak. Jadi memang betul, hati-hati ya. Teman-teman ya, kita kepada anak, atau kita coba baca diri kita sendiri. Kita sekarang itu adalah akibat pola asuh di masa lalu. Ketika pola asuhnya baik, insya Allah baik hasilnya. Ketika pola asuhnya mungkin banyak kekurangan, ya, banyak tidak terpenuhi naluri-naluri kita di masa lalu, maka naluri itu akan terus merongrong untuk dipenuhi. Contohnya, dan itu akan membuat luka batin ketika naluri-naluri tadi tidak dapat terpenuhi. Ya, kenapa sekarang banyak kelainan-kelainan seksual, ya, orang yang pengidap kelainan seksual gitu. Selain memang itu memang diaruskan, ya, tapi ada faktor pendukung lainnya, faktor internal di dalam diri dia itu. Ya. Bisa jadi karena memang kekurangan perhatian kasih sayang, ya, tidak terpenuhi naluri-nalurinya. Dalam ini mungkin naluri bisa bako atau nau, ya, naluri mempertahankan diri atau naluri berkasih sayang, ya. Ini pernah kita bahas juga, ya. Nah, jadi ketika tidak terpenuhi sampai dewasa dia akan merongrong terus untuk dipenuhi, ya.
biasanya kalau perilaku gay gitu ya, nah, bisa jadi dia kurang terpenuhi dari bapaknya, atau dia ada kekecewaan kepada perempuan. Ya. Jadi nggak terpenuhi itu. Kecewa itu kan bentuk, mungkin dia ada pengharapan tertentu ya kepada ibunya mungkin di masa lalu ya, atau bagaimana. Nah, dia jadi benci. Akhirnya aplikasinya begitu ya setelah dewasa. Gampang kok disembuhkan. Di ini aja di ini apa namanya? luka batinnya itu disembuhkan ya. Dengan banyak lah sekarang banyak cara menyembuhkannya. Nah, kemudian atau yang lesbi pun begitu ya. Atau saya juga pernah cerita ya, kenapa ada sekarang fenomena pasangan yang usianya jomplang gitu ya, yang mungkin laki-lakinya tua banget ya, atau yang perempuan yang seperti itu. Nah itu kemungkinan karena di masa kecil kurang terpenuhi kebutuhan kasih sayangnya dari, ya kalau dia misalnya perempuan nih, dia lebih menyukai laki-laki dewasa, laki-laki yang tua. Nah biasanya kekurangan kasih sayang dari ayahnya. Ya. Kalau dia laki-laki sukanya wanita tua, nah itu biasanya kekurangan kasih sayang dari ibunya. Begitu ya, kurang lebih. Maka ya alhamdulillah kalau jadinya menikah ya. Tapi kalau yang parah itu kan akhirnya dia lebih senang misalnya kepada laki-laki beristri, dikejar pokoknya. Dia tuh pokoknya ya gitu ya. Senangnya sama yang beristri aja. Kalau yang single, walaupun udah tua, nggak suka, dia lebih tertantang. Nah, itu kan akibat pola asuh di masa lalu. Ya, ada yang salah. Itu harus digali memang. Atau dia senangnya kepada wanita-wanita bersuami. Nah, begitu. Ya, pokoknya aneh-aneh lah sekarang itu. Dan kenapa misalnya sekarang banyak pembunuhan? Itu biasanya banyak luka batin. Ya, banyak luka batin di masa lalu. Ya. Anak-anak sekarang kenapa banyak tawuran? Itu luka batin. Biasanya apa? Anak-anak tawuran itu kurang penghargaan di rumah. Ya. Akhirnya dia, itu kan naluri bakok kalau penghargaan itu yang mempertahankan diri. Mungkin di rumah suka dilecehkan, sama orang tuanya disalah-salahin terus, ya, dihina, dimarahin. Nah itu kan harga dirinya jatuh. Harga dirinya jatuh. Ya jangankan anak kita aja sama kok. Coba kalau kita dimarahin terus sama suami, ya, dilecehkan, pekerjaan kita, kamu tuh nggak ada becusnya, kamu dibilangin susah banget ya, dan seterusnya. Nggak betah akhirnya. Nah, akhirnya dia keluar. Karena tadi naluri itu tetap mencari pemenuhan, ya. Dia terus haus akan pemenuhan. Kalau kemarin belum penuh, dia akan terus ngerongrong. Akhirnya ketika keluar rumah, dia menemukan teman. Wah, ternyata aku dapat penghargaan, perhatian dari temanku, gitu ya. Perhatian yang dia inginkan lagi, gitu ya. Dia bisa ngomong semuanya ke temannya, apa aja didengerin. Ya. Beda sama orang tua, baru ngomong sekali lagi, kamu aja gitu aja ya. Pikiran dia sendiri, kamu tuh banyak ngeluh dan seterusnya. Mungkin orang tuanya begitu. Bukan tempat curhat yang baik untuk anak. Akhirnya apa? Ya dia lebih senang sama temennya. Kemudian temennya mungkin nyariin solusi. Nah ternyata temanku itu selalu mencarikan solusi. Walaupun solusinya mungkin ya di luar nalar gitu ya. Yaudah narkoba aja. Atau yaudah ini gini-gini dan seterusnya. Dan bisa jadi dia akhirnya merasa terpenuhi penghargaannya ketika apa? Ketika itu tadi misalnya temannya, oh ternyata aku dihargai kalau aku itu ngerokok. Keren lo, banci lo, ayo ngerokok kan gitu ya. Ini ketika ngerokok dibilang keren. Nanti bertingkat kan narkoba. Ya kemudian apalagi akhirnya mungkin sampai saya pernah membaca ya di kayak kalau nggak salah itu kayak anak pang gitu ya. Di tingkatan tertentu ya mungkin saya juga ngerti, mungkin anak pang itu mungkin ada ininya juga ya, mungkin ada apa namanya itu kelompok-kelompoknya tersendiri gitu ya mungkin ya. Nah ada untuk tingkatan tertentu itu sampai tantangannya itu adalah membunuh bayi dan meminum darahnya gitu. Dan dia akan sangat diakui oleh komunitasnya gitu ya, akan naik level tertentu. Nah itu akibat apa? Di rumah sama orang tua kurang dapat penghargaan. Jadi hati-hati ya. Hati-hati kita sebagai orang tua ataupun kita ya, kita tinggal evaluasi aja kalau kita memang ada kelainan-kelainan di saat ini ya, mungkin kita coba deh ibu-ibu yang suka ngomel-ngomel, yang mungkin merasa suka meledak-ledak kalau marah, coba diingat-ingat yang kayak gitu ibu-ibu mirip ibu apa mirip bapak. Nah semakin kita tidak menyukai pola asuh kita di masa lalu, semakin kita itu menjiplaknya biasanya.
Sunatullah memang begitu. Ya. Berarti apa? Berarti memang harus memaafkan masa lalu. Ya. Mungkin alam sadar kita udah memaafkan, ya, udah baik banget sama orang tua, tapi pikiran bawah sadar itu, ya, masih menyimpan emosi-emosi di masa lalu. Silakan aja diingat-ingat ya kejadian-kejadian di masa lalu. Kalau kita mengingatnya kemudian kita ada masih rasa sedih, rasa tidak nyaman ketika mengingat itu, nah itu ada luka. Ya, berarti sembuhkan. Gimana nyembuhin luka? Ikut training ya nanti ya. Tayani kapan trainingnya Tayani? Silahkan trainingnya ditentukan jadwalnya. Ya, minta doanya ya nanti. Udah lama saya nggak ada training nih. Training self healing ya. Ya, minta doanya lah, semoga kita bisa mengadakan di waktu yang dekat ya. Amin ya rabbal alamin. Lanjut ya pertanyaan berikutnya. Nah, bismillah. Nah, izin bukan pertanyaan. Sebagai orang tua, apa salah ketika melihat penurunan belajar anak selama masa pandemi, lalu ingin memasukkannya ke pesantren lebih cepat? Misal, awalnya mau dimasukkan pesantren di SMP tahun depan, tapi ketika melihat seperti ini, kita sebagai orang tua ingin memasukkan ke pesantrennya sekarang. Terima kasih. Ya, apakah salah? Enggak salah gitu ya. Cuma masalahnya adalah, kalau kita itu pengen cari solusi, nah kita cari akar masalahnya. Kita cari dulu pesan cintanya, ya. Kenapa anak kita misalnya menurun belajarnya? Ya. Pembahasan pesan cinta udah pernah kita bahas ya. Banyak faktor, dan ini gali dulu. Bisa jadi penurunan belajarnya itu adalah bukan karena online atau offline ya belajarnya, bisa jadi faktor lain. Karena kalau kita langsung cari solusi, oh ini solusinya ada pesantren, nah padahal akar masalahnya bukan itu, jadi pesantren juga tetap aja dia itu semangat belajarnya turun, bahkan lebih turun lagi karena bukan itu masalahnya. Jadi silakan digali ya, baca pesan cintanya, kemudian digali akar masalahnya ya. Nah, kemudian apa? Silakan cari solusi. Yang jelas, terus minta ditemenin Allah. Ya. Betulkah solusinya pesantren? Ya. Kita minta petunjuk kepada Allah. Banyak minta dibimbing oleh Allah. Ya Allah temani. Kalaupun iya pesantren, ya misalnya kita udah istikharah, memang harus pesantren. Nah ini kan juga nanti terkait dengan keridho anak-anak. Ya, anak mau nggak? Ridho nggak? Gitu ya. Jangan sampai kita memaksa anak. Ya. Karena kalau dia dipaksa anaknya itu, ya namanya dipaksa, kita dipaksa suka nggak sih? Ya, nggak suka. Ya apalagi dengan ancaman-ancaman, wah itu nanti efeknya bukan yang malah baik di pesantren itu. Ya itu pengalaman saya tuh banyak yang konsultasi begitu juga ya. Jadi anaknya merasa terpaksa, akhirnya di pesantren apa bikin ulah, biar apa? Biar dikeluarin. Padahal orang tua udah bayar mahal, karena pasti pesantren yang dipilih juga pesantren yang terbaik yang bisa istilahnya yang bisa diupayakan oleh orang tua kan, walaupun mahal demi anaknya kan begitu. Tapi ini anaknya malah dikeluarkan karena nggak mau. Apa bisa jadi gitu ya. Nah, jangan juga yang perlu diperhatikan ya ketika kita berikhtiar itu, hati-hati, para ulama sering sekali mengingatkan kita ya bahwa jangan pernah kita berharap kepada ikhtiar gitu ya. Nah, berharapnya tetap kepada Allah. Jangan pernah kita menuhankan ikhtiar. Menuhankan ikhtiar tadi dengan berharap penuh. Ya dengan penuh pengharapan bahwa pesantren akan merubah anak kita. Ya. Padahal bisa jadi loh ya di pesantren dia ketemunya teman sekamarnya itu misalnya pengedar narkoba, nauzubillah ya, misalnya gitu. Ternyata dia malah jadi kecebur ke situ. Atau kita pengennya masukin anak pesantren, kenapa? Habis dia di rumah main game terus. Sekamar dengan gamers, terus gimana? Bukan jadi solusi kan akhirnya gitu ya. Karena bisa aja, dan kita juga banyak mendapati anak yang di sekolah umum pun banyak yang berhasil, yang solihah, penghafal Quran, tapi di sekolah umum. Ya, jadi silakan ke pesantren sebagai ikhtiar, tapi jangan itu jadikan gantungan. Ya. Gantungan kesolihan anak kita adalah kepada Allah saja. Titipkan anak kita sama Allah. Setelah kita berikhtiar, ya titipkan. Ya Allah, ternyata setelah beristikharah, pesantren ini titip ya Allah. Jaga dia, gitu ya. Berikan dia teman yang baik, yang bisa menuntunnya, ya sama-sama sama-sama bisa saling satu energi lah, saling mengingatkan dan seterusnya. Banyak titip sama Allah. Kalaupun nggak ke pesantren, misalnya ke sekolah umum, kadang-kadang orang tua panik ya kalau anaknya milihnya sekolah umum. Gitu. Ya terus aja minta petunjuk pada Allah. Kalau memang akhirnya memang ujung-ujungnya tetap sekolah umum, titip sama Allah. Ya kita punya cara lain kok untuk bisa mensolihkan anak kita. Ya
Jangan sampai akhirnya memaksakan diri lah, uang juga nggak ada, akhirnya malah pinjam riba gitu ya, nauzubillah. Ya bukannya malah berkah ke anaknya, malah musibah ya. Karena Allah tidak menyukai para pelaku riba. Allah bahkan para pelaku riba itu kan diajak perang oleh Allah ya. Allah memerangi para pelaku riba. Nauzubillah. Jadi bagaimana akan berkah akhirnya kepada anaknya. Nah itu ya Ibu jawaban dari saya. Jadi saya tidak bertanya balik kepada yang bertanya karena yang bertanya juga nggak tahu yang mana gitu ya. Dan saya anggap yang bertanya juga nggak puas. Kenapa? Kalau puas nanti udah nggak ikut kajian lagi ya. Kalau nggak puas pasti akan mencari terus ya. Pasti akan mencari ilmu terus, insya Allah. Nah, bagaimana pertanyaan berikutnya ya? Bagaimana cara menghilangkan trauma bencana banjir di anak usia 4 tahun? Si anak ini walau lagi sekolah ketika hujan pasti pulang sambil nangis ketakutan. Iya, trauma. Ya, anak 4 tahun. Ini saya pernah anak usia 4 tahun itu Ibu ya, dia kan belum balik ya, kemudian kalau belum balik ya insya Allah penjagaan dari Allahnya juga kan luar biasa ya. Nah saran saya ini ya, pertama baca pesan cinta dulu ya. Kenapa sampai terjadi banjir? Ya itu pasti karena dosa-dosa kita. Udah belum tobatnya dulu ya, tobat. Walaupun banjirnya bukan di kita ibu-ibu ya, banjirnya mungkin kita nggak merasakan ada di tempat lain. Kita ikut bertobat. Jangan nunggu kita kena banjir juga, tapi terus baru kita bertobat. Ya. Banyak bertobat ya kepada Allah. Karena banjir ini adalah pasti karena kesalahan kita. Ya. Banjir ini adalah bukan semata-mata musibah ya, tapi ini adalah kefasadan ya, fasad ya. Kerusakan yang dibuat oleh tangan manusia. Nah, itu dulu ya, kita tobat dulu. Kemudian Ananda ini titipkan sama Allah ya, minta teman ya Allah ya. Anak ini ada trauma, engkau yang menggenggam jiwanya, engkau yang menggenggam hatinya, bantu hamba ya. Kalau kita orang tuanya bantu hamba untuk bisa menghilangkan traumanya. Nah, jadi langkah realnya mungkin ya bisa anak itu pelan-pelan diajak hujan-hujanan ya. Bahwa hujan itu menyenangkan, baik-baik saja ya. Begitu ya, atau mungkin nanti diajak pelan-pelan ya, tapi ini pelan-pelan, jangan langsung ya, diajak melihat sungai yang airnya lagi deras gitu ya, atau apa, nah tapi pelan-pelan ya, bertahap aja, bertahap dulu ya, karena dulu anak saya yang nomor 2 juga pernah trauma begitu sama hujan ya, memang pelan-pelan, harus pelan-pelan. Karena dia itu mungkin kan ngelihat kepanikan, ketakutan orang-orang ketika banjir, ya itu jadi trauma juga kan, ngelihat orang takut dia ikut takut gitu, padahal kan tidak mengerti kenapa takut gitu ya. Nah begitu. Nah terus apa, ibu-ibu bisa pakai terapi usap punggung ya, di terapi usap punggung ya. Jadi terapi usap punggung ini insya Allah sangat efektif ya. Ini ditemukan oleh siapa namanya ya, ditemukan oleh pokoknya ahlinya gitu ya. Dia itu tanpa ini ya, terapi usap punggung atau loving kindness loving kindness. Iya, loving kindness terapi. Terapi usap punggung ini ditemukan oleh seseorang ya, yang anaknya itu terkena kepanikan ya. Serangan panik, tiba-tiba anaknya itu panik gitu, nggak karuan ya, panik, akhirnya dia ngedrop sakit-sakitan ya, cuma bisa menggigil ketakutan gitu di rumahnya. Kalau kita mungkin hadapin anak kita begitu gimana? Kadang-kadang mikirnya apa? Gangguan jin ya, langsung diruqyah gitu ya. Nah tapi intinya anak ini akhirnya sembuhnya itu setelah di terapi sana sini nggak sembuhnya dengan usap punggung oleh ayahnya ya, oleh orang tuanya. Banyak diusap punggung dan itu dilakukan cuma 2 minggu saja dan anaknya sembuh total. Ya. Usap punggungnya itu begini caranya. Jadi ketika tidur, bagusnya pas lagi tidur ya. Kalau lagi bangun juga nggak apa-apa ya. Tapi lebih baik pas lagi tidur ya. Pas lagi tidur, diliatin anak kita liatin dengan penuh kasih sayang. Diingat-ingat lagi momen-momen kita mungkin baru ngelahirin dia, ya momen-momen yang kita bahagia banget sama dia gitu ya. Nah, kalau kita udah terasa akhirnya ada rasa haru, ya dada kita mulai panas, hangat gitu ya, terus kita mulai pengen nangis. Nah,
itu adalah momen terbaik untuk mengusap punggungnya. Kenapa? Karena itu adalah momen kita sedang muncul energi cintanya. Ya, jadi pakai energi cinta ibu-ibu ya, energi cintanya. Nah, jadi diusap aja punggungnya selama 20 menit sehari. Ini bisa dilakukan untuk masalah anak apapun ya. Anak kecanduan game, anak misalnya tantrum ya, anak sakit fisik yang mungkin sering flu, sering apa gitu ya. Nah, usap aja punggungnya sambil berdoa sama Allah ya. Sama Allah sama Allah adukan masalah anak kita lalu titipkan sama Allah, ya Allah ya, putra hamba ini trauma gitu ya misalnya, dan seterusnya. Nah, silakan coba rasakan nanti, dan rasakan pula ya dengan energi cinta ini ibu-ibu, nanti yang bertransformasi bukan hanya anak kita jadi jauh lebih baik, atau misalnya anak kita sulit ya, yang udah agak besar nih, sulit, dia itu kesulitan kalau udah mulai pelajaran matematika, ya, kimia, fisika gitu ya, atau dia punya trauma dibully dan lain-lain. Coba pakai ini aja dulu gitu ya. Insya Allah ada perubahan yang bertransformasi, bukan anak kita, nanti coba rasakan ada perubahan nggak dari kita, ya, dari diri kita apa perubahannya. Ini banyak testimoninya ya, yang anaknya demam tinggi ya, cuma terapi usap punggung ini sembuh, alhamdulillah. Kemudian yang flu, yang apa ya, yang termasuk yang ngompol ya, yang udah besar ngompol, tapi kalau khusus untuk ngompol bagusnya oleh ayahnya ya, energi dari ayah. Karena biasanya kalau anak ngompol itu ada masalah hubungan dengan ayah biasanya. Ya, mungkin dia trauma, pernah lihat ayahnya marahin kakaknya, mungkin apa gitu ya. Nah, itu ke ngompol biasanya. Nah, tapi walaupun kalau ayahnya nggak mau nggak apa-apa ya, sama yang lain aja. Pokoknya yang terbaiknya ini, terapi usap punggung ini adalah dilakukan oleh orang yang paling sayang sama anaknya, sama yang sakit itu ya. Karena energi cintanya akan lebih besar lagi. Ya, lakukan minimal 2 minggu, lihat ya. Biasanya perubahannya udah drastis ya. Perubahannya udah drastis. Ini saya nih anak yang nomor 2 juga gitu, kalau sakit ya, Umi pusing atau apa, demam atau apa, ya udah saya usapin aja. Itu kadang juga usapnya itu pas riweuh lagi apa gitu. Tapi masalah gitu sembuh gitu, nggak perlu obat atau apa gitu ya. Nah, insya Allah silakan aja di ini ibu-ibu ya. Terapi usap punggungnya itu bagaimana dari mulai ini nih, tepuk ya belakang ya, dari batang leher atas, paling atas. Nah, mulai dari situ sampai pinggang belakang ya, pinggang bagian belakang, ujung tulang punggung. Nah, di situ. Ini kan saraf-saraf pusat ya. Nah, diusap aja, usapnya bisa dengan berbagai macam ya, bisa atas bawah, kemudian kiri kanan, terus putar-putar, tepuk-tepuk. Nah, yang terutama itu setelah kita mau mengakhiri terapinya, dipeluk anaknya ya, dipeluk lalu ucapkan 3 kata sakti. Apa kata saktinya? I'm sorry, I love you, thank you. Ya, tapi tolong bahasanya terjemahkan dengan bahasa anak-anak ya. I love you ya, bunda sayang banget sama adek, yang sembuh ya dek. Nah, I'm sorry, maafin ya dek kalau bunda suka marah-marah dan seterusnya. Sebutin kesalahan kita sama anak, minta maaf. Bisa jadi anak kita sakit itu sama kita, cuma dia nggak bisa ngungkapin, udah minta maaf aja. Kemudian terima kasih, makasih ya udah sayang sama bunda, udah jadi anak solih, sudah jadi anak solih, sebutin aja gitu, walaupun kita ngeliat faktanya dia nggak solih kok, ya nggak boleh ngasih label ya, panggil sapaan makasih ya, walaupun bunda misalnya suka marah-marah, adek balik lagi ke bunda, ya. Adek terus aja merhatiin bunda atau apalah kebaikannya disebutin, bilang makasih. Nah, ada anak hebat, nah terus kasih label ujung-ujungnya, ada itu anak hebat, ya anak kuat, anak apa nih, kita pengen dia itu kayak gimana, silakan. Itu ya, Ibu yang bertanya. Nah, kemudian ya semoga Allah mudahkan ya ibu-ibu dalam berikhtiar ini. Ya. Oh ya, terapi usap punggung bisa dilakukan kepada siapa saja, tidak hanya anak-anak ya. Sama suami juga boleh tuh. Oh iya tadi ya, dengan suami merasa seperti kita, seperti timur dan barat misalnya ya, usap aja punggungnya pas tidur. Mungkin suami nggak nyaman awal-awal, nggak apa-apa gitu ya. Usap punggungnya sambil doakan ya. Ya Allah mudah-mudahan nambahin, ngasih uang ke dapurnya atau apalah ya yang kita inginkan ya, silakan di ini sambil usap punggungnya.
Nanti pelan-pelan minta suami juga ngesepin kita. Coba deh nanti yang bertransformasi dua-duanya. Banyak testimoni juga ya, makin mendekatkan hubungan suami istri. Ya, insya Allah. Jam berapa Teh Yani sekarang? Teh Yani tidur deh kayaknya. Ya 6:30, Bu. Setengah Teh Yani 7. lagi ke toilet, Bu. Oh iya, oke. Nah, saya lanjut lagi ya. Jadi selalu kita jawab pertanyaan aja nih, masih banyak nih pertanyaannya. Oke, bismillah. Nah, ini satu penanya tapi pertanyaannya ada 4. Masya Allah ya. Apa? Saya alergi dingin, batuk pilek tuh sering, bahkan radang tenggorokan juga sering. Sekarang sudah 3 minggu mulut pahit. Ya, kalau mulut pahit itu biasanya karena asam lambung ya. Asam lambungnya tinggi ya sehingga ke mulutnya pahit. Alergi. Kita bahas psikologis ya ibu-ibu ya. Kalau ibu-ibu mungkin datang ke dokter itu akan ngecek apa? Ngecek tensi, ngecek ya darah ya. Mungkin gula akan dicek, mungkin diceknya urin, diceknya itu mungkin apa kena saraf-sarafnya dicek ya. Pokoknya anatomi tubuh kita lah dicek. Nah, tapi kalau di konsep self healing saya ini yang kita fokuskan adalah di energi tubuh. Ya. Kenapa energi tubuh? Karena justru ini adalah yang paling mendasar dari yang sangat mempengaruhi keadaan kesehatan kita. Ya. Jadi tubuh itu kan kita tahu ya, tubuh kita itu punya energi atau tenaga lah kita bisa bilangnya itu. Nah, semakin banyak energinya, maka tubuh itu semakin sehat ya. Kayak inilah, kayak baterai lah kalau HP itu ya. Kalau udah lowbat kan mau dipakai telepon juga baru berapa detik mati gitu. Atau mesin motor kalau udah mulai memang butuh servis ya, dia kan energinya jadi berkurang ya, mungkin jadi kurang bisa lari, bahkan akhirnya jadi malah rusak mesinnya gitu ya, karena dipaksa untuk bekerja. Nah, tubuh kita pun begitu ibu-ibu ya. Kalau misalnya tenggorokan kurang energi, maka dia kurang tenaga untuk menolak virus-virus yang datang, ya. Kurang tenaganya untuk menolak, karena dia kurang energi. Kenapa batuk pilek? Berarti mungkin hidungnya, ya. Hidungnya kurang energi, ya. Paru-parunya kurang energi, sehingga dia tidak bisa secara alami beradaptasi yang menolak virus yang masuk. Karena sebetulnya virus itu, bakteri yang ada di sekitar kita itu bisa jutaan loh. Yang sekali kita hirup itu ada berapa, ya. Dan virus itu semua ada ya, bahkan saya pernah dapat penjelasan apa ya, kalau nggak salah itu kayak virus apa sih, virus berbahaya pun sebetulnya banyak di sekitar kita itu. Tapi kenapa ada yang kena ada yang enggak kan gitu ya. Nah itu tergantung energi tubuhnya dan memang faktor lainnya itu qadarullah ya, qadarullah. Tapi kalau kita bicara qadarullah terus ya nanti kita nggak cari solusi ya. Nah kita kan diberikan akal untuk mencari solusi. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi sehingga fokus saya itu adalah memperbaiki energi, ya teman-teman. Bagaimana caranya tenggorokan tadi itu biar energinya itu full lagi, ya. Berarti kan dia harus dicas, ya. Biar hidung kita tuh bagaimana biar energinya full lagi? Berarti harus dicas, ya. Berarti tadi mulut pahit, lambung. Nah, berarti lambungnya lagi kurang energi. Sehingga karena kalau lambung itu bagus, dia itu kayak sekarang nih, saya ya ibu-ibu ya, saya dulu di masa lalu itu sakit saya itu tipes, kambuhan tiap bulan lah, ya hampir tiap bulan kambuhan. Nah, tahu kan tipes nggak boleh panas dikit, asam dikit, asin apa dikit ya, pedas dikit, itu kambuh gitu. Karena apa? Kalau tipes itu kan berarti dari mulai lambung ke, terutama di usus ya. Ususnya itu kan berarti ada bermasalah. Nah, ususnya yang kurang energi. Nah, setelah saya fokus ke energi tubuh ini, ya alhamdulillah sampai sekarang makan pedas atau apa juga kuat-kuat aja, alhamdulillah gitu ya. Malah sekarang kalau nggak makan pedas kayaknya nggak makan sampai begitu ya. Ya kayak gitulah kurang lebih ya. Nah, karena udah full energi tubuhnya. Termasuk kita bisa berobat. Kenapa obatnya nggak sembuh-sembuh padahal udah obat canggih. Nah, tubuh itu untuk
menyerap obat juga butuh energi. Jadi kalau tubuhnya juga kurang energi, khususnya kurang energi, lambungnya kurang energi, gimana dia mau bekerja dengan baik untuk menyerap obat? Berarti kan harusnya apa? Fokusnya ke energi dulu. Gimana supaya tubuh-tubuh yang tadi lagi sakit itu kita kasih energi yang banyak. Nah, gimana caranya ya kalau mau ikutan saya feeling nanti ya ikut trainingnya. Nah, tapi kalau mau yang cepat bisa energi tubuh itu salah satunya pakai akupuntur, ibu-ibu ya. Akupuntur. Nah, itu cepat. Nah, jadi terutama tubuh itu ya kenapa bisa hilang energinya? Karena faktor emosi yang terpendam. Ya, emosi. Dia bisa hilang, tersumbat energinya. Misalnya, mungkin energi banyak. Oh, saya gemuk kok pasti cadangan energinya banyak. Tapi kenapa lambungnya rusak? Nah, energi ke lambungnya tersumbat. Tersumbatnya karena adalah faktor emosi. Faktor emosi. Nah, ini penjelasannya panjang sebetulnya, tapi intinya kalau misalnya alergi itu ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu ya teman-teman, dia faktornya adalah biasanya ini penelitian juga ya, walaupun penelitian itu kan nanti bisa berubah ya hasilnya ketika ada penelitian baru yang memang lebih kuat ininya, datanya ya dan lain-lainnya. Nah, alergi itu dari emosi negatif ya. Emosi dia ada trauma atau keinginan kuat. Ya, coba dicek. Tapi ini keturunan. Ya, berarti mungkin orang tuanya kita terpapar emosi orang tuanya ketika kita dalam kandungan atau ketika disusui. Nah, nyampe energinya. Coba. Yang alergi, yang sama-sama alergi nih, misalnya ibu saya alergi atau bapaknya alergi. Cek aja deh ya. Biasanya punya pola emosi yang sama. Ya, jadi kalau di konsep saya nggak ada tuh penyakit keturunan. Ya, diabetes katanya keturunan, kanker katanya keturunan, enggak. Kalau menurut saya itu yang nurun itu emosinya. Pola emosinya, pola sikapnya yang sama, akhirnya punya emosi yang sama, sehingga penyakitnya sama. Gitu. Jadi nggak usah terkhawatir kalau memang kita tahu nih orang tua kita itu misalnya keluarga saya banyak kanker, yang banyak meninggal. Cek aja deh. Biasanya punya emosi yang sama. Kalau kanker itu tentang cinta ya. Merasa kurang dicintai atau kurang memberi cinta. Merasa loh ya, karena bisa jadi orang sekitarnya udah mencintai, cuma tadi mungkin bahasa cinta yang berbeda. Ya, cek aja alergi itu kalau enggak keinginan kuat ya, misalnya pengen apa sih, pengen sukses, pengen apa gitu ya, ada trauma. Nah itu yang disembuhkan, keinginan kuatnya sama traumanya. Emang nggak boleh punya keinginan kuat? Ya boleh, tapi keinginan kuat yang tidak dibarengi dengan tawakal itu yang jadi masalah, yang jadi penyakit. Ya. Kemudian batuk pilek itu dari rasa tidak nyaman. Rasa tidak nyaman. Ya mungkin ibu-ibu mah sesehen ya ibu-ibu ya. Ini yang di luar Jawa, di luar Sunda rooming nggak? Banyak cucian, banyak setrikaan, banyak apa lagi? Banyak tagihan. Ya. Jadi nggak nyaman perasaannya. Nah itu biasanya ke batuk pilek. Atau kenapa sih kalau begitu? Kenapa ya batuk pilek itu nular ke seluruh rumah? Karena coba deh cek deh. Misalnya ada satu nih yang batuk pilek, yang di rumah responnya gimana? Nggak nyaman kan? Ih, ada yang batuk pilek, nanti ketularan. Dia nggak nyaman, lama-lama jadi ketularan. Ya, gitu. Kemudian radang tenggorokan. Nah, radang tenggorokan itu kalau disertai demam ataupun tidak disertai demam, bisa jadi karena ini energinya dari emosinya dari kemarahan. Mungkin suka marah-marah atau nyimpan kemarahan ke situ, ke radang. Ya, pokoknya yang menimbulkan panas ya itu biasanya karena marah. Mungkin kita secara alam sadar nggak sadar, tapi alam bawah sadar kita yang menyimpan. Ya. Mulut pahit, lambung ya. Nah berarti lambungnya dicek. Kalau penyakitnya di lambung, ibu-ibu biasanya banyak khawatir atau banyak pertimbangan atau suka ragu-ragu. Nah itu ke lambung. Ya. Banyak mikir misalnya di kantor, kawan banyak mempertimbangkan ini gimana. Nah, itu ke lambung. Ya. Nah, itu ya. Kemudian ibu saya usia 69 tahun, sudah lebih dari 3 bulan telinganya mendengung terus. Kalau matanya sempat tidak melihat. Nah, kalau telinga mendengung, ibu-ibu, telinga itu kaitannya dengan pendengaran. Ya. Emosi negatif kaitannya dengan pendengaran. Mungkin kita itu suka nggak mau dengerin orang.
atau kita terlalu sensitif pendengaran kita, apa-apa didengerin, jadi kita baperan. Ya, pokoknya dengan pendengaran coba ada dicek, ada nggak emosi negatif terkait emosi negatif dan perilaku negatif. Ini yang mempengaruhi energi tubuh kita tersumbat. Ya. Tadi coba cek aja di masa lalu mungkin atau masa sekarang begitu nggak mau dengerin nasihat, ya atau mungkin nggak mau dengerin masalah orang, cuek gitu ya. Itu kan masalah-masalah pendengaran aja, ya. Yang negatif gitu. Atau bawaannya kepo ya, kepoin masalah orang, dengerin apa ya, dia lagi apa nah. Cek aja ya, bukan ini tapi teman-teman ya kalau kayak gini tuh jangan dijadikan justifikasi juga. Misalnya kayak gini, kita mendengar nih ada si Ibu Anu sakit telinga, wah si ibu itu kayaknya suka ini, nah jangan begitu, nggak boleh ngasih label ya. Jadi kalau untuk terapis ini cuma alat bantu untuk membantu pasien itu mencari akar masalahnya. Jadi kalau saya bentuknya, kita harus bentuknya bertanya, konfirmasi. Jadi nggak boleh justifikasi, konfirmasi. Karena bisa jadi salah. Ya. Karena pernah juga begitu, bisa jadi salah. Ibu begini nggak digali-gali enggak, ternyata enggak juga. Gitu ya. Nah, jadi ini bukan kepastian. Karena hakikat sakit itu memang berasal dari Allah ya ibu-ibu ya. Berasal dari Allah, itu haknya Allah memberikan sakit atau tidak gitu ya. Hakikat Pak, kita lagi bicara hakikat ya, di luar kita bicara ikhtiar dan lain-lain, hakikat ya. Karena bisa jadi sakitnya itu ya semata-mata Allah pengen kasih sakit aja gitu ya. Kayak sakitnya para nabi ya. Ya Allah pengen memberi ujian aja. Ya semata-mata sakit itu adalah ujian. Bisa jadi begitu ya. Tapi kalau saya pribadi ini Maya, saya pribadi silakan teman-teman bisa setuju atau tidak, tapi saya pribadi kalau saya sakit saya lebih cenderung senangnya muhasabah. Karena berdasarkan surat Asy-Syura ayat 30 itu ya. Apapun musibah yang menimpa kalian adalah karena kesalahan kalian sendiri. Ya Allah, saya sakit. Ini kan musibah ya. Bagi kita itu kan kita menganggapnya musibah gitu. Apa dosa saya? Nah, evaluasi. Kira-kira yang mana dosanya? Sakitnya di sebelah mana? Mungkin ada petunjuk-petunjuk dari Allah tadi ya. Kalau sakitnya di telinga, coba ada yang salah nggak ya dengan pendengaran saya selama ini? Mungkin saya terlalu sensitif dengerin omongan orang. Nah, kita tobat di situ gitu. Begitu ya ibu-ibu, ini tolong digarisbawahi gitu. Jadi bukan berarti pas sakit itu pasti karena ini, enggak gitu ya. Tapi ini sebagai bahan kita mengevaluasi diri saja ya. Dan kalau bagi terapis membantu pasien untuk menggali masalah gitu ya. Jadi nggak boleh jadi kita disuuzon sama orang gitu ya. Kalau ini begini nih, oh dia alergi berarti keinginan kuat atau dia punya trauma kayaknya. Nah, gitu ya. Oh jadi kepoin orang nanti kita sakit juga loh. Enggak juga ya, bukan mendoakan. Nah, pokoknya tolong harus jaga hatinya. Gitu ya. Ini cuma patokan-patokan kita untuk membantu orang saja. Nah, kemudian matanya sempat tidak melihat. Nah, mata tidak melihat itu lihat faktor juga ya. Mungkin bisa jadi karena diabetes ya atau apa. Nah, berarti kenapa diabetes? Kenapa gula darah tinggi? Nah, itu faktor emosinya dicari juga. Atau semata-mata nggak ada pengaruh lain. Memang matanya aja misalnya tiba-tiba buram ya atau katarak. Nah, coba dicek, ada nggak emosi negatif atau perilaku negatif terkait mata selama ini yang suka kita lakukan. Ya. Mata minus, siapa yang minus? Nah, biasanya mata minus itu ini, khawatir, gitu. Suka khawatir tentang masa depan. Aduh, masa depan tuh mungkin ini, aduh nanti anakku gimana ya, ujiannya lulus nggak ya? Aduh nanti aduh kemana ya anak? Kita khawatir gitu, anak kok belum pulang ya, dan atau aduh, ini uang tinggal, beras tinggal 1 liter lagi, gimana ya besok ya. Nah, masa depan terus dipikirin apa? Dipikirin khawatir gitu. Nah, biasanya ke minus ya. Katarak. Nah, itu juga ada emosi-emosinya apa gitu ya. Nanti dicari aja terkait. Nah, kalau ketemu pokoknya ya perilaku negatif atau emosi negatif terkait mata, atau kita suka merendahkan orang, melihat orang itu rendah gitu ya. Nah, itu juga emosinya ke mata itu. Ya pokoknya cara pandang mata kita itu bagaimana, nah itu berpengaruh kepada kesehatan mata kita juga. Ya, Ibu. Lanjut ya. Apa lagi nih? Jadi bisa ya. Jadi sementara yang bisa saya share itu silakan yang sakit-sakit pakai terapi usap punggung saja. Ya. Terapi usap punggung fokus kepada tadi sakit fisik atau perilaku negatif atau emosi negatif yang ingin kita hilangkan. Kalau mau langsung ke fokus sakit fisiknya boleh, ya Allah, ibu saya matanya kurang melihatnya gitu ya, masih buram gitu ya.
sambil diusap punggungnya begitu. Ini masalah ya, usap punggung ini pernah ada testimoni juga, ibunya stroke sama anaknya di terapi usap punggung langsung bisa jalan, masya Allah ya. Coba aja deh, ini memang jadi tolong digarisbawahi ketika kita terapi, gantungan hatinya bukan ke terapinya tapi ke Allahnya ya, ke Allahnya. Karena kalau sudah berkehendak, masya Allah, jangan bergantung kepada terapinya. Jadi selama terapi, gantungkan kita kepada Allah saja ya. Karena kalau gantungnya ke terapi, entah setelah 2 minggu kok nggak ada perubahan sih, nah kayak gitu ya, gitu. Karena perubahan atau tidak itu kan itu bonus dari Allah ya. Mau sembuh atau tidak itu bonus dari Allah. Yang jelas lakukan terapinya dengan gantungan hati kita kepada Allah saja. Itu sudah wilayah kita. Wilayah sembuh atau tidak itu bukan wilayah kita lagi. Nah, kemudian kakak saya 49 tahun, tidak menikah, bertahun-tahun sakit semacam sakit mental, tapi tidak dianggap sakit jiwa oleh mama. Segala saran pengobatan dari semua orang ditolak, pernah pengobatan dijalankan tapi tidak pernah istiqomah. Ini pertanyaannya sejak kapan sakit mentalnya, terus bentuknya apa? Ini kurang jelas ya. Jadi nggak saya jawab dulu yang ini. Silakan yang bertanya nanti mungkin diperjelas aja lagi ya. Perancang berikutnya, bapak saya sakit mah menahun, punggungnya suka panas. Nah ini tadi mah itu ya lambung, ya coba dicek aja mungkin ada pikiran ya. Makanya kan orang kalau dokter itu Bu jangan banyak pikiran sama orang sakit lambung kan begitu ya. Banyak pertimbangan ya, banyak ragu-ragu atau khawatir. Nah itu ke lambung. Coba aja cek bapaknya ada nggak? Ya dibantu di terapi, dirilis ya emosi-emosinya itu. Kalau punggung, nah ini ada kaitannya juga dengan beban hidup ya. Coba aja dicek apa bapaknya punya beban apa. Ya setidaknya pastilah namanya kepala keluarga punya beban ya, beban menafkahi, beban mungkin ngelihat anak-anak kok begini, nah itu kan beban, biasanya ke punggung. Ibu yang suka sakit punggung coba cek deh, punya beban apa? Bebannya diserahin aja sama Allah ya. Kalau diserahin sama kita punggungnya berat, ya. Biar Allah yang memegang aja, ya. Titip sama Allah. Insya Allah nanti diringankan, dicarikan jalan keluar sama Allah. Marah, kecewa, kesel ke bapak. Nah ini hubungan berarti kan kakak saya tuh seperti ada marah, kecewa, kesel ke bapak. Bapak juga sering kesel ke kakak. Nah ini mungkin bebannya ya. Bagaimana healingnya? Ya coba diajak tuh. Bisa nggak diajak? Bapak sama anaknya saling usap punggung. Ya mungkin awalnya saling gengsi. Dicoba aja. Coba dibantu. Yuk gitu. Nanti rasakan transformasinya. Ya. Insya Allah titip sama Allah, minta ditemani sama Allah. Ya. Itu ibu-ibu masih ada 15 menit lagi ya. Bentar, saya izin minum dulu ya. Sambil Teh Yani mana? Udah datang belum Teh Yani? Teh Yani? Bu Ires? Belum. Udah nih Bu, udah. Gantian ngomong dong. Oh ya, gantian ngomong. Gantian ngomong apa ya? Ya, sedikit menambahkan terkait ini ya. Tadi yang udah Bu Dewi sampaikan terkait usap punggung dan lainnya. Saya pernah mempraktekkan terkait orang yang lagi stroke. Lagi stroke itu saya coba untuk waktu itu tapping dan alhamdulillah tergali semua masalahnya. Dan alhamdulillah pada saat malam itu juga Allah berikan pertolongan melalui wasilah tapping yang saya berikan kepada beliau. Beliau langsung bisa berjalan walaupun masih melangkahnya belum terlalu sempurna ya, tapi setidaknya yang awalnya tidak bisa berjalan dan alhamdulillah atas izin Allah di malam itu pula beliau sudah bisa berjalan kembali. Jadi memang terkadang dari sakitnya kita itu ada paparan emosi yang terpendam yang mengakibatkan ke fisik kita juga. Termasuk pun saya pribadi mengalami hal itu. Bertahun-tahun saya tidak pernah mengalami yang namanya apa ya Bu Ires? Lupa Bu Ires. Apa sih Bu Ires yang hidung saya itu loh? Sinus, Bu. Sinus. Nah, saya itu baru mengalami sinus itu beberapa tahun ke belakang ini. Dan setelah saya gali-gali memang ada sesuatu hal yang membuat diri saya tidak nyaman. Dan alhamdulillah setelah
baru-baru akhir inilah saya mencoba untuk menetralkan diri untuk menghilangkan rasa ketidaknyamanan saya terhadap sesuatu, dan alhamdulillah atas izin Allah pun biiznillah sedikit-sedikit dan dibarengi dengan sesuatu yang saya minum, alhamdulillah sinus itu alhamdulillah sudah sembuh dari saya. Gitu aja Bu Dewi. Terusin atuh. Ahai. Iya, kita lanjut ya. Pertanyaan berikutnya. Diterusinnya mau makan Indomie, boleh. Masa? Iya. Kode ya, catat. Ini sebetulnya bukan pertanyaan pejuang subuh ya, tapi pertanyaan, saya nggak tahu ini, pokoknya yang Japri kalau nggak salah ini orang dari peserta pejuang subuh juga, cuma Japri ya. Saya bahas di sini aja dan tidak menyebutkan namanya. Mudah-mudahan yang bertanya lagi hadir. Kalau nggak hadir ya nanti deh, biar lihat rekamannya. Ini direkam nggak? Oh di itu ya? Live streaming. Ada ya. Nah, maaf saya selalu saja tidak bisa mengontrol emosi. Baru saja saya disalahkan suami sampai saya meninggikan suara kepada beliau. Selalu terpikir kenapa dia bisanya hanya menyalahkan tanpa introspeksi diri. Ya. Nah, yang pertama adalah kenapa? Coba faktor utama kita tidak bisa mengontrol emosi. Karena kita yang melabel diri kita. Ya. Saya selalu tidak bisa kontrol emosi. Walaupun mungkin faktanya begitu, teman-teman, silakan di stop. Nah, ini adalah bentuk berburuk sangka juga kepada Allah. Ya, saya selalu tidak bisa kontrol emosi. Ya. Jadi kalau mau curhat, bentuknya gimana? Saya belum bisa kontrol emosi. Nah, gitu aja kalimatnya. Saya belum bisa. Nah, ini ditangkap alam bawah sadar kita apa? bisa. Ya. Tidak bisa, kalau bilangnya saya selalu tidak bisa, ya udah nanti terima alam bawah sadar kita tidak bisa ya, maka akan selamanya dia tidak bisa. Ya. Silakan. Nah, jadi faktor utamanya itu kita sebetulnya. Kita salah memberi label pada diri kita ya. Kemudian yang kedua, saya jadi disalahkan suami ya, sampai meninggikan suara kepada beliau. Karena dia menyalahkan saya, jadi saya itu meninggikan suara, intinya mungkin begitu ya. Nah, kalimat menyalahkan. Kadangkala bisa jadi ya, suami tidak maksud menyalahkan, kita menangkapnya menyalahkan. Tadi perempuan itu sensitif kalau di otak-atik masalah pelayanan, ya. Misalnya suami mungkin cuma tanya begini, ini kenapa ada di sini? Nah, kita nangkapnya nyalahin, gitu ya. Atau mungkin kalimatnya betul-betul nyalahin, ya. Nah, berarti kira-kira yang lebih mudah itu kita minta suami merubah cara dia bertanya, atau kita yang merubah diri kita. Paling gampang yang mana? Paling gampang merubah diri kita ya. Nah, ini udah kita bahas di kajian subuh di edisi kapan ya. Ketika kita punya masalah, sebetulnya PR-nya itu bukan masalah itu sendiri, tapi PR-nya adalah kita ya. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau dia tidak merubah dirinya sendiri. Artinya, kalau ada masalah yang Allah pengen dirubah itu siapa? Adalah diri kita, bukan diri suami kita, bukan diri anak-anak kita. Ya kita itu tambah emosi kenapa? Karena kita berharap suami kita itu udah berhenti, jangan nyalain saya terus, ngomongnya bisa nggak berhenti. Nah, kita berharap begitu. Akhirnya kita cari cara, gimana caranya suami saya tuh nggak menyalahkan saya, terus ngomongnya nggak gitu. Capek, lelah. Yang paling mudah apa? Gimana caranya ketika suami kita rasa sedang menyalahkan kita, kitanya bisa tersenyum dan menerima. Walaupun kita nggak salah, tersenyum dan menerima. Nah, berarti PR-nya itu. Ya. Karena kalau kita bisa menerima, tersenyum, ya, mau nyalahinnya sambil melotot-melotot juga kita biasa aja. Kita tinggal jelasin aja. Nah, tuh pakai tips ya, ibu-ibu. Pakai tips. Jadi, tips untuk agar kita tidak disalahkan suami. Kita kasih penjelasan sebelum dia menyalahkan. Misalnya gini, suami udah mau pulang,
udah diberesin sih rumah itu. Begitu anak kita bangun berantakan lagi. Padahal ini injury detik-detik beliau datang. Biasanya yang terjadi apa begitu buka pintu ya suaminya ini kok berantakan banget. Nah kita udah merasa disalah itu. Down banget tuh biasanya ibu-ibu udah begitu. Kesannya emang aku nggak ada kerjaan apa seharian gitu ya. Kok ngomong gitu sih? Ngerti dikit kenapa gitu kan nggak gampang juga ngatur anak-anak. Misalnya kan kita gitu ya perempuan ya gitu. Padahal mungkin suami cuma nanya nggak maksud ke sana juga gitu ya. Karena dia harapannya ketika di rumah itu dia setelah sekian jam di luar berjuang ya. Di tempat kerja mungkin dia juga jarang bicara loh sama kita. Di tempat kerja ada apa dan seterusnya. Nyampe rumah tuh pengennya apa? Istirahat, udah lelah ya. Di tempat kerja udah suntuk banyak kerjaan, nyampe rumah ngelihat kerjaan numpuk gitu ya. Nah, kita memposisikan diri jadi beliau gimana? Nah, jadi solusinya, tipsnya adalah kalau ibu-ibu mendapati keadaan begitu, sekarang kan ada WA nih, ada SMS, WA ya. Kalau memang ada WhatsApp-nya, bisa kita menghubungi beliau, kita duluan. Ayah sudah sampai mana? Kalau udah deket maafin ya, gitu. Kalau nyampe rumah, keadaan rumahnya berantakan, tadi sudah Umi beresin, barusan si Ade bangun, berantakin lagi, maafin ya. Nah, biasanya itu cukup menetralisir. Jadi suami itu begitu nyampe rumah udah siap gitu. Ya, secara psikologis beliau udah siap. Dan karena nanti kalau kita jelasinnya setelah disalahkan, setelah dipertanyakan kita jelasin, efeknya secara psikologis kepada suami itu apa? Suami menilai kita itu lagi bela diri, gitu ya. Efeknya begitu. Jadi makin sebel suami juga sama kita. Kok udah tahu rumahnya berantakan malah bela diri. Itu efeknya. Memang nggak nyambung ya. Ini kalau bicara psikologis itu gampang-gampang susah. Tapi insya Allah nggak ada yang susah kalau kita ada sering libatin Allah ya. Kalau kita udah coba berusaha memahami juga psikologi kayak gitu ya. Tapi psikologinya jangan pure psikologi ya, karena psikologi itu kalau ini kan dari barat juga banyak yang salah psikologi barat itu ya. Sekarang kan udah banyak terbantu, banyak ustadz-ustazah yang bikin buku psikologi suami istri ya dalam pandangan Islam. Berdasarkan hadis-hadis, nah kita belajar aja dari situ. Ya, banyak kok, asal mau aja belajar. Ya. Asal mau aja, sekarang kan nggak usah beli bukunya juga, searching di internet ya, tinggal modal kuota. Daripada kuotanya dipakai buat buka-buka YouTube ya, kepo-kepoin status orang di Facebook, mending liatin yang begini gitu ya. Begitu. Nah itu Ibu ya. Jadi kemudian bisa juga nih faktor latar belakang suami juga. Mungkin ya suami punya luka batin dulu pas waktu pola asuhnya itu sering disalahkan sama orang tua. Dikit-dikit disalahkan. Jadi tidak terbiasa bagaimana berbicara yang baik, berbicara yang ahsan, berbicara yang tidak kesannya menyalahkan. Beliau tidak terbiasa. Karena terpolanya seperti itu. Nah kita harus paham begitu juga. Ya. Karena kalau udah paham, nanti kita juga jadi kita justru yang akan lebih plong hatinya. Oh iya sih wajar ya pola asuhnya begitu. Ya udah. Dan apa? Banyak memaafkan. Karena kalau kita nggak maafin juga tambah berat lagi tuh, kita tambah sulit lagi ngontrol emosinya. Ya. Itu bagi ibu yang bertanya. Jam berapa tanya nih? Satu pertanyaan lagi aja ya. Satu pertanyaan lagi. Yang mana ya? Pertanyaannya panjang-panjang. Tani lagi makan Indomie ya. Yang mana dong panjang di 5 menit lagi kok. Bu, ini ya? Kalau di chat ada yang berhubungan dengan terapi Bu pertanyaannya. Gimana? Ya udah yang pendek-pendek aja dah, nggak dicat pertanyaannya pendek dan jawabannya kira-kira pendek. Ya Bu Iris bacain. Ini soalnya yang lain ini pertanyaan panjang-panjang dan jawabannya panjang ini. Gimana? Udah aku kasih ke Bu Yani. Di Japri WA apa masih di Zoom? Di Japri WA Bu, ini aku nggak bisa buka nih. Oh bentar. Ada yang bertanya nih ya, Bu Dew. Ibu, saya mau bertanya, adakah terapi khusus untuk anak yang tinggi badannya di bawah teman-teman seusianya? Terapi khusus ya? Khusus. Ditarik aja. Gini.
pertama Kirain mau nyuruh minum susu. susu apa? Ya. Ya, kalau tinggi badan nih Ibu ya. Tinggi badan seseorang itu banyak faktor pengaruhnya ya. Jadi kalau faktor, saya dapat penjelasan itu sebetulnya tubuh kita itu faktor keturunan itu hanya sekitar 20% ya apa ya mempengaruhi tubuh kita. Sisanya itu nanti faktor lain ya. Faktor pola makan, pola apa lagi ya? Pola lainnya lah. Pola gaul atau pola apanya lagi ya? Pola sikap tadi ya, mungkin pola emosi itu sangat berpengaruh lebih dalam lagi terkait dengan pertumbuhan fisik kita ya. Apakah atau mungkin pola pikir ya, terutama pola pikir tuh, karena pola pikir nanti mempengaruhi perasaan. Nah ini sebetulnya pembahasannya panjang juga nih jawabannya. Ya tapi intinya ada nggak terapi khusus ya? Ada aja, insya Allah gitu ya. Asal cuma pertanyaannya begini, anak itu ya usia berapa ya? Jauh beda tingginya dengan teman-teman sebayanya itu usia berapa? Kemudian ibu bapaknya gimana? Tinggi apa enggak gitu ya? Kalau ibu bapaknya kurang tinggi juga dua-duanya ya agak cukup wajar gitu ya. Karena kan tadi ada faktor keturunan juga gitu. Nah, nanti kan bisa juga sebetulnya nggak terlalu masalah karena tiap-tiap anak itu nanti ada ininya, ada titik ini ya tubuhnya itu ada titik start untuk berlarinya itu kapan. Tiap anak itu berbeda gitu ya. Makanya nanti kan ada baliknya juga berbeda-beda, yang cepat balik ada yang tidak ya. Ada yang tadinya dia pendek tapi setelah SMA melesat gitu tingginya. Ada yang begitu ya, ada waktunya. Ya kalau terapinya mungkin bisa dengan healing juga tadi usaha punggung ya mungkin, atau ada faktor emosi ya, terpapar emosi orang tua kalau memang dia masih kecil ya. Berarti kan yang dicari emosi orang tuanya yang menjadi salah satu faktor penyebab terhambatnya tersumbatnya pertumbuhan tinggi anak kita gitu ya, anak tersebut. Ini kan begitu ya. Jadi kalau anak usia di bawah 7 tahun, kemungkinan sakitnya itu adalah faktor dari terpapar emosi orang tua. Dan ini banyak banget testimoninya ya. Kalau ke saya ada yang konsultasi masalah kesehatan anak, yang saya terapi orang tuanya, anaknya langsung sembuh ya. Nah, insya Allah begitu ibu-ibu ya. Kemudian mungkin kalau secara fisik kita banyak sebetulnya latihan untuk tinggi ya, bisa sering loncat, berenang, dan lain-lain itu kan banyak latihan ke sana. Tapi yang terutama itu faktor emosinya yang dicari ya. Emosi itu biasanya kan awalnya dari pemikiran. Nah, jadi faktor pemikiran juga dicari. Nah, ada nih pikiran yang salah nih, pikiran negatif yang akhirnya menjadikan perasaannya juga negatif. Nah, ini pembahasannya juga panjang. Itu harus di training nanti ya, insya Allah. Mudah-mudahan minta doanya, aduh ini untuk mencari waktu untuk training ya, insya Allah. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah karena yang di tengah-tengah wabah ini yang membutuhkan juga makin banyak sepertinya ya. Kita doanya dari teman-teman. Karena trainingnya berapa jam training? Seharian sih. Yang terakhir itu training terakhir itu 4 hari ya ternyata. Ya, 3 hari kemarin ya, 20 jam 4 hari ya. jadinya. 4 hari ya? Iya, karena target 3 hari ternyata nggak sampai tuntas di tappingnya itu. 3 hari setengah lah. Ya, sementara itu dulu ya hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi teman-teman semua, insya Allah. Dan membawa keberkahan ya. Dan semoga Allah memberikan kita taufik ya, selalu diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mengaplikasikan apa-apa yang sudah kita dapati di kajian-kajian ilmu kita ya, baik di dalam kajian Pejuang Subuh ini ataupun di tempat lain ya. Insyaallah amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, saya minta maaf lahir batin, pasti banyak salahnya ibu-ibu ya teman-teman, minta maaf lahir batin. Ini sharing saja ya, sampai saya mengingatkan diri saya sendiri juga ya. Dan saya serahkan kembali acaranya ke Teh Yani, mangga. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Dewi atas semua pertanyaan teman-teman ya. Walaupun insya Allah masih ada beberapa yang belum terjawab pertanyaannya. Insya Allah kalau enggak dibahas di grup Pejuang Subuh, insya Allah dibahas kembali di ruang Zoom meeting online.
Baiklah, sama-sama teman-teman, kita tutup kajian ini dengan membaca hamdalah, istighfar, dan doa penutup majelis. Alhamdulillah, astagfirullah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ibu Yani. Pak Yaki semuanya. Khair. Ibu Dayani, selamat pagi. Ya, waalaikumsalam. Ya,